Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Rani dalam materi klasifikasi materi dan perubahannya. 2 minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang bab 2 kan, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ada yang masih ingat gak pengertian klasifikasi? Ya, klasifikasi merupakan suatu pengelompokan. Nah, pada bab 3 kali ini kita akan mempelajari klasifikasi materi dan perubahannya. Berarti kita akan mempelajari pengelompokan materi dan perubahannya. Oke, lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, perhatikan gambar di bawah ini terlebih dahulu. Di sini ada 3 gambar kan? Ada gambar meja rias, gambar kedua ada gambar gelas yang berisikan sirup, dan gambar ketiga ada gambar korek api yang mengeluarkan asap. Nah, dari ketiga gambar ini Ibu mau bertanya. Gambar yang pertama, meja dan kursi, merupakan benda yang gimana? Meja itu kan biasanya terbuat dari kayu ya. Nah, sifat kayu itu gimana sifatnya? Padat. Nah, berarti gambar yang pertama, meja dan kursi itu merupakan zat padat. Nah, sedangkan gambar kedua yaitu ada gambar sirup. Nah, sirup itu dia bentuknya gimana? Ya, cair. Nah, berarti gambar kedua yaitu sirup itu merupakan zat yang cair. Gambar ketiga itu ada gambar api yang mengeluarkan asap. Asap itu bisa termasuk zat apa sih? Mengeluarkan apa dia? Gas ya, berarti asap termasuk zat gas. Nah, dari ketiga gambar tersebut, jadi bisa kita simpulkan nih, ternyata materi itu ada 3 wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu ya. Apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau menempati wadah tertentu, serta memiliki volume. Materi sangat beragam, ada yang berbentuk cair, padat, dan gas. Nah, itu ya. Contohnya tadi yang di gambar ini nih. Nah, gambar pertama berarti materinya berbentuk padat. Gambar kedua materinya berbentuk cair, dan gambar yang ketiga materinya berbentuk gas. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya ya. Silakan kalian cari sendiri materi yang mengandung padat, cair, dan gas. Nah, langkah-langkah mengelompokkan materi berdasarkan sifatnya. Pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. Terus yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Jadi dari ketiga materi tersebut, dari cair, padat, dan gas, dia itu mempunyai persamaan dan perbedaan sifatnya masing-masing ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, yang ketiga, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Tuh. Nah, yang keempat, terakhir, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Tuh. Misalkan contohnya ada meja, bangku, terus ada air susu, air sirup. Nah, kita kelompokkan tuh yang mana yang termasuk benda padat. Misalkan yang termasuk benda padat itu ada kursi sama meja ya tadi ya. Terus yang cair ada susu sama sirup. Nah, di sini gambaran dari bentuk benda padat, cair, dan gas. Oke, lanjut. Terus di sini ada tabel perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas ya. Yang pertama dilihat dari bentuk, volume, susunan molekul, dan daya tarik molekul. Yang pertama, zat padat, bentuknya dia itu tetap ya, volumenya tetap, susunan molekul itu dia rapat-rapat, berarti dia tuh padat, sehingga daya tarik molekul itu sangat kuat karena dia itu sangat berdekatan kan susunan molekulnya gitu. Terus kalau yang cair, dia itu bentuknya tergantung wadah. Contohnya misalkan kayak kamu lagi di kamar mandi,
bentuk bak kamar mandi kamu misalkan bentuknya kotak, berarti airnya bentuknya kotak. Kalau bentuk bak kamar mandi kamu bentuknya bulat, berarti bulat, yaitu dia itu tergantung sama wadahnya ya. Terus volume air zat cairnya itu tetap. Susunan molekul dari zat cair itu agak renggang, sehingga gaya tarik molekulnya itu agak lemah gitu. Nah, yang terakhir, di zat gas bentuknya dia itu memenuhi ruang. Kenapa memenuhi ruang? Contohnya kayak oksigen. Nah, oksigen itu kan termasuknya gas. Gas itu, oksigen ini kan memenuhi ruang alam semesta kita kan, sehingga volumenya itu tidak tetap gitu. Kenapa dia volumenya tidak tetap? Karena misalkan ketika kita berada di ruangan yang sempit, otomatis volume dari zat gas itu sedikit karena ruangannya sempit. Kalau dia ruangannya luas atau lega, berarti dia volumenya banyak gitu. Susunan molekul dari zat gas dia itu sangat renggang. Jadi dia tuh ada di mana-mana ya. Bentuknya itu nggak teraturan, ada di atas, di bawah, di kanan, kiri gitu. Nggak kayak si zat padat. Kalau zat padat kan dia susunan molekulnya teratur dan rapat ya gitu. Terus gaya tarik molekulnya itu sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Ya karena itu tadi, susunan molekul dari zat gas itu tidak beraturan atau sangat renggang seperti itu. Di sini ada perubahan wujud zat. Di sini ada grafiknya ya. Pasti kalian waktu SD kelas 5 atau kelas 6 pernah belajar atau pernah melihat grafik atau diagram seperti ini, yaitu perubahan wujud zat. Di sini ada zat gas, cair, dan zat padat. Nah, Ibu kasih contoh satu ya. Misalkan di sini kita lihat tanda panahnya. Padat berubah ke zat cair. Berarti dia apa? Mencair. Contohnya apa? Es batu dipanaskan. Contoh lagi, dari cair ke padat. Dia dari cair, misalkan dari air, terus menjadi padat. Contohnya apa? Ya contohnya ya air kita bakukan ya gitu. Nah, tugas kalian yaitu carilah perubahan wujud sesuai dengan diagram di samping. Kemudian tuliskan contohnya dari masing-masing peristiwa perubahan wujudnya tersebut. Contohnya kayak yang di atas ya, yang Ibu kasih contoh tuh. Misalkan dari padat ke cair, perubahannya mencair. Contohnya es batu dipanaskan. Terus tadi yang kedua, dari cair ke padat, perubahan wujudnya yaitu membeku. Contohnya es batu dan lain-lain. Kalian cari tuh, misalkan dari gas ke padat namanya apa, dari padat ke gas apa, terus dari cair ke gas apa, dari gas ke cair itu apa ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Para ilmuwan mengklasifikasikan zat atau materi menjadi dua kelompok, yaitu zat tunggal atau zat murni yang terdiri dari unsur dan senyawa. Yang kedua ada campuran yang terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, unsur. Unsur merupakan zat tunggal paling sederhana dan hanya terdiri atas satu jenis atom. Unsur tidak bisa diuraikan kembali ke bentuk yang lebih sederhana melalui proses kimia. Contoh unsur, hidrogen, lambangnya H. Kenapa dilambangkan dengan H? Karena hidrogen itu kan huruf pertamanya H ya. Oleh karena itu dia dilambangkan dengan H. Yang kedua, contohnya oksigen, dilambangkan dengan O. Kenapa? Ya tadi karena huruf awal dari oksigen itu kan O. Otomatis lambang unsur oksigen dilambangkan dengan huruf O gitu. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Jadi si John ya yang mengusulkan simbol-simbol unsur yang ada di dunia ini. Nah, gimana sih cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius? Yang pertama,
Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kita tadi contohnya ya, hidrogen. Huruf pertamanya kan H, berarti lambangnya H. Gitu. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi huruf awal itu harus ditulis dengan huruf kapital ya, nggak boleh huruf kecil gitu. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, karbon, nama latinnya kan carbon, dilambangkan dengan C. Kalsium, nama latinnya kan calcium, dilambangkan dengan Ca. Nah, ini antara karbon dan kalsium kan depannya sama-sama C ya. Tapi kalau karbon itu yaitu hanya dilambangkan dengan C aja, sedangkan kalau kalsium dia dilambangkan dengan Ca gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel unsur atau tabel sistem periodik. Nah, di sini ada tabel sistem, ini namanya tabel sistem periodik ya, atau tabel unsur. Di sini ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. H-nya itu apa? Helium. Li apa? Litium. Na, natrium. K-nya kalium, rubisium, trensium, sama francium. Nah, ini nanti kalian coba cari ya di Google nama-nama dari unsur dari tabel sistem periodik ini agar kalian paham atau mengerti. Oke, lanjut. Di sini ada perbedaan logam, semi logam, dan non logam. Nah, jadi dari tabel sistem periodik ini ternyata ada unsur logamnya, semi logam, dan non logam. Gitu. Sekarang apa sih perbedaan dari logam, semi logam, non logam? Bakal jelasin ya. Logam itu merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. Seperti contohnya besi. Besi itu kan bisa menghantarkan listrik yang baik ya. Gitu. Karena misalkan kalau kita lagi memanaskan besi, otomatis lama-kelamaan besi yang kita pegang itu ujungnya akan terasa panas juga kan. Nah, oleh karena itu besi itu termasuk jenis logam. Sedangkan kalau semi logam, yaitu penghantar listrik dan panas yang kurang baik atau bisa disebut dengan semi konduktor. Contohnya kayak misalkan kayu ya. Kayu kan sebenarnya dia itu kan bisa menghantarkan panas tapi lama gitu. Kalau logam kan tadi contohnya kan besi. Kalau besi kan menghantar panas itu yang cepat gitu. Kalau non logam dia itu tidak dapat menghantarkan listrik, isolator atau bisa disebut dengan isolator atau non konduktor. Ya, contohnya apa benda yang tidak dapat menghantarkan listrik? Ya, kayak kayu juga ya, termasuk yang non logam. Terus kayak apa sih, kertas, terus batu dan lain-lain lah, seperti itu. Terus kalau logam itu dapat ditempa dan diregangkan. Kalau semi logam enggak. Kalau non logam dia itu bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Kalau logam tadi sifatnya kuat ya. Logam itu berwujud padat, semi logam berwujud padat. Terus kalau non logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Logam itu warnanya mengkilat, semi logam mengkilat. Kalau non logam tergantung warnanya ya. Gitu. Nah, ini macam-macam perbedaan dari logam, semi logam, dan non logam. Nah, sekarang lanjut ke senyawa. Tadi udah unsur ya. Kalau unsur apa? Dia itu kan hanya terdiri dari satu huruf aja ya, atau satu unsur aja. Nah, sedangkan senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk dari hasil reaksi kimia. Contoh, air. Air itu kan memiliki rumus H2O. Dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Jadi air itu kan rumusnya H2O. H-nya itu apa tadi? Hidrogen, O-nya oksigen. Berarti dia kan ada dua unsur ya, unsur H dan unsur O. Oleh karena itu, air bisa kita kelompokkan dalam senyawa gitu. Nah,
sini juga ada contoh-contohnya nih. Ada asetat atau cuka makan, karbon dioksida, CO2, amoniak NH3. Nah, ini contoh-contoh di sini termasuk contoh dari senyawa. Kalau tadi yang ini merupakan contoh, nah ini merupakan contoh dari unsur ya, karena dia hanya terdiri dari satu unsur aja gitu. Kalau yang ini kan ada dua nih, ya kan gitu, bisa bedain. Nah, sedangkan campuran yaitu suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya dengan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Contohnya susu coklat, air sungai, udara, batuan dan garam beriodium. Contohnya kayak misalkan susu coklat. Sebelum jadi susu coklat, otomatis susunya itu harus diberi air kan. Berarti di situ ada dua senyawa, yaitu air dan susu gitu. Nah, ketika kita aduk, nah itu akan menjadi susu coklat. Sekarang campuran itu dibedakan menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Apa sih bedanya? Ini dia. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya air plus garam. Jadinya apa? Air garam. Nah, di sini ada ya gambarnya. Ada zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat pelarutnya apa? Yaitu garam yang kita mau larutkan. Sedangkan pelarutnya itu siapa? Yaitu air gitu. Ketika kita sudah campur tuh antara air dan garam, nah dia akan menjadi sebuah larutan garam. Ketika sudah bercampur menjadi larutan garam, kita masih bedain nggak mana air? Masih bisa bedain nggak mana yang airnya dan mana yang garamnya? Sudah tidak bisa kan, karena dia itu sudah tercampur dengan rata gitu. Contohnya lagi ada air plus gula. Jadinya air gula. Yang jadi zat terlarutnya siapa? Gula. Pelarutnya air. Sehingga ketika kita larutkan atau kita aduk menjadi larutan gula atau air gula gitu. Contohnya lagi air plus sirup. Jadinya air sirup. Siapa yang jadi zat terlarutnya? Yaitu sirup. Yang jadi pelarutnya air. Sehingga ketika kita larutkan atau kita aduk jadilah larutan sirup. Itu contohnya dari campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat kita bedakan lagi antara zat-zat yang tercampur di dalamnya gitu. Yang kedua ada campuran heterogen, yaitu campuran yang masih bisa dikenali zat penyusunnya. Contohnya air dengan pasir. Ketika kita aduk atau kita larutkan air dengan pasir, kita masih bedain kan? Masih bisa bedain kan antara air dan pasirnya gitu. Nah, contoh yang kedua, air dengan minyak goreng. Nah, ini contoh yang paling nyata. Seperti yang kita ketahui, air dan minyak goreng itu kan tidak bisa bersatu ya. Bisa bersatu tapi harus dengan bantuan zat yang lainnya gitu. Sehingga kita masih bisa membedakan antara air dengan minyak ketika kita melarutkan keduanya gitu. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenai zat penyusunnya gitu. Campuran heterogen dibedakan menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Bisa bedanya antara homogen dan heterogen. Tadi kalau homogen itu tidak bisa dibedakan lagi antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen yaitu masih bisa kita bedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan Ibu kali ini. Untuk tugasnya tadi yang ini ya.
tentang ini perubahan diagram tentang perubahan wujud zat. Kalian kerjakan di buku latihan kalian, setelah itu difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Nanti tugas yang lainnya menyusul ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga hari kalian menyenangkan. Semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.